Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah tentang inverse matrix 2x2 dan 3x3. Nah, untuk inverse matrix itu nanti masih ada kaitannya menghitung determinan pertemuan kemarin ya. Oke, kita mulai untuk inverse matrix 2x2. Misalkan di sini ada matriks A itu sama dengan A, B, C, D, maka inverse A atau dilambangkan dengan A pangkat negatif 1, berarti untuk A, D ini nanti adalah bertukar posisi ya, dan B, C itu nanti kalau semisalkan negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif atau berubah tanda. Nah, berarti untuk A inverse itu sama dengan 1 dibagi dengan determinan A, yaitu AD min BC dikalikan dengan kofaktor A, di mana AD itu tadi dibalik posisinya dan BC itu berubah tanda. Nah, jika determinannya 0, maka A inverse itu tidak ada ya, jadi tidak mempunyai inverse, maka A itu disebut dengan matriks singular. Nah, untuk contoh soalnya itu semisalkan A, matriks A itu adalah 2 min 3 5 sama 4, misalkan ini. Berarti untuk A inverse itu adalah rumusnya 1 per determinan A gitu ya. Terus dikalikan dengan, nah berarti untuk 4 sama 2 dia baru bertukar posisi di sini 4, 2. Kalau min 3 sama 5, kalau min 3 berubah jadi positif 3, kalau 5 berubah jadi negatif 5. Nah, di sini untuk determinannya bisa dicari. Determinan A itu adalah AD min BC ya, berarti 2 dikalikan dengan 4 dikurangi dengan min 3 dikalikan dengan 5, berarti 8 dikurangi dengan negatif 15 itu sama dengan 8 negatif kali negatif jadi positif 15, berarti kalau dijumlahkan itu adalah 23. Nah, berarti selanjutnya kita tinggal memasukkan determinannya, berarti 1 per determinan A yang sudah kita hitung tadi 23. Nah, dikalikan dengan kofaktornya 4, 3, min 5, 2. Nah, setelah itu dia akan menjadi perkalian skalar dengan matriks. Berarti A inverse itu adalah berarti di dalam matriks dikalikan dengan 1 per 23, maka jawabannya adalah 4 per 23, 3 per 23, negatif 5 dibagi 23, 2 per 23. Nah, ini adalah inverse matriks A. Oke, kita lanjutkan untuk inverse matrix ordo 3x3 dengan adjoint. Nah, jadi untuk misalkan matriks A, nah ini adalah dari matriks 3x3 ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Nah, untuk rumusnya A inverse itu adalah, berarti kita nanti pakai yang ini ya, berarti A inverse itu sama dengan determinan A 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Nah, ini. Jadi 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Dimana untuk langkah mengerjakannya itu yang pertama, berarti di sini ada langkah. Nah, menghitung. Inverse matrix 3x3 ya. Yang pertama adalah dia menghitung
determinan dulu, determinan A, matriks A gitu ya. Misalkan dia adalah matriks A. Nah, di sini bisa pakai Sarus, bisa pakai Laplace kemarin ya. Nah, setelah itu yang kedua itu adalah kofaktor A. Nah, untuk kofaktor itu nanti kita perlu tambahan tanda seperti kita menghitung determinan 3 kali 3 kemarin. Jadi dimulai dari positif, negatif, dan seterusnya. Kalau sudah positif berarti negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Jadi selang-seling seperti itu. Nah, ini juga selang-seling. Nah, jadi kita perlu tanda tambahan untuk menghitung kofaktor A. Setelah kofaktor sudah ketemu, setelah itu kita menentukan adjoint. Nah, adjoint A itu adalah kofaktor kita transpose. Jadi transpose dari kofaktor. Seperti itu. Nah, untuk terakhir kita masukkan ke rumus A inverse itu adalah 1 per determinan A dikalikan dengan ADJ A. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal. Oke, untuk contohnya itu adalah di sini ada matriks A. Nah, yang ditanyakan adalah A inverse. Nah, di mana matriks A itu urutannya 3 kali 3 ya. Nah, langkah pertama itu kita menentukan determinan A dulu. Jadi di sini kita memakai Sarus ya. Jadi menambahkan 2 kolom dari depan. Min 2, 4, min 5 seperti itu. Nah, setelah itu kita determinan A itu sama dengan, nah kemarin perhatikan ini kita kali-kalikan dulu. Nah, untuk hasilnya itu adalah 1 kali 4 kali 1 4 ditambah dengan 8 terus ditambah dengan negatif 15. Selanjutnya dikurangi dengan, nah ya, oke, berarti untuk hasilnya adalah 8 ditambah 10 terus ditambah dengan negatif 6. Kita jumlahkan dulu, berarti 4 tambah 8 12 dikurangi dengan 15 itu adalah negatif 3. Dikurangi dengan 8 ditambah 10 dikurangi 6 hasilnya adalah 12. Nah, dari sini berarti min 3 dikurangi 12 berarti negatif 15. Itu determinan A. Nah, selanjutnya kita menghitung kofaktor A. Yang kedua adalah kofaktor A. Jadi untuk kofaktor A di sini ini agak besar space-nya ya. Jadi space-nya agak luas. Nah, karena isinya juga agak banyak. Oke, kita mulai dari tanda memberi tanda dulu, berarti tanda plus dulu. Setelah itu kita menghitung determinan 2 kali 2. Setelah itu negatif. Nah, setelah itu adalah positif. Nah, gitu. Ini baris pertama ya. Setelah itu baris kedua negatif, positif, negatif. Nah, setelah itu ke baris ketiga, yaitu dimulai dari positif, negatif, terakhir adalah positif. Nah, jadi untuk isinya bagaimana? Isinya sama.
kalau di sini itu kan baris pertama kolom pertama ya. Jadi kalau dilihat dari matrik A itu adalah baris pertama kolom pertama adalah 1. Nah 1 ini dia menutup ke bagian kanan dan ke bagian bawah, berarti kan 1 ini ya. Jadi dia menutup ke kanan dan ke bawah. Nah, terlihat di sana itu adalah yang tidak kena hijau, 4, negatif 2, negatif 5, 1. Nah, lanjut ke samping. Berarti yang sebelahnya ini berarti baris pertama 2 ya. Berarti 2 ini dia menutup ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Jadi terisi 3, negatif 2, 2 sama 1. Oke, selanjutnya geser ke 1. 1 ini berarti nutup ke kiri dan ke bawah. Yang terlihat adalah 3, 4, 2 sama negatif 5. Oke, pindah ke baris kedua. Dimulai dari 3, nutup ke kanan dan ke atas bawah. Terlihat negatif 2, 1, negatif 5, 1. Selanjutnya geser lagi. Yang 4 nutup kanan kiri atas bawah. 1, 1, 2, 1. Lanjut geser lagi. Min 2 nutup atas bawah sama ke kiri. 1, negatif 2, 2, negatif 5. Baris kedua sudah selesai, beralih ke baris ketiga, dimulai dengan 2 ya. Nah, dia nutup ke atas dan ke samping kanan, terlihat negatif 2, 1, 4, negatif 2. Selanjutnya geser ke min 5. Nah, nutup ke atas, ke kanan, ke kiri, terlihat 1, 1, 3, negatif 2. Nah, yang terakhir itu adalah 1, nutup ke atas dan ke kiri. Berarti di sini 1, negatif 2, 3, dan 4. Nah, itu adalah cara menentukan kofaktor. Dan di sini terbentuklah determinan 2 kali 2, di mana A dikalikan dengan ini ya, AD. Nah, kita ingatkan kemarin dikurangi dengan C dikalikan dengan D. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan menghitung kofaktornya. Berarti hasilnya itu adalah kita kalikan AD min BC ya. Nah, jadi yang warna pink dikurangi dengan warna kuning. Dimulai dari baris 1 kolom 1, berarti 4 kalikan 1, 4. 4 dikurangi dengan min 2 kali min 5, 10 ya. Berarti 4 dikurangi dengan 10. Itu adalah negatif 6. Jadi ini tandanya masih tak tuliskan dulu. Nah, setelah itu dia negatif gitu ya. Nah, 3 dikurangi dengan negatif 4 berarti jadinya adalah 7. Setelah itu positif berarti negatif 15 dikurangi dengan 8. Berarti ketemunya adalah negatif 23. Terus lanjut ke bawah, negatif dari negatif 2 dikurangi negatif 5. Berarti ketemunya adalah 3. Terus positif 1 dikurangi 2, negatif 1, negatif
1 dikali negatif 5. Negatif 5 dikurangi negatif 4. Jadi negatif 1. Nah, seperti itu ya. Terus ke baris ketiga plus. Nah, min 2 kali min 2 4. 4 dikurangi 4 0. Terus negatif 2 dikurangi dengan 3 negatif 5. Selanjutnya yang terakhir adalah positif 4 dikurangi dengan negatif 6, berarti 10. Oke, berarti diketahui kofaktornya. Jadi kita tinggal mengalih-alihkan tandanya ya. Jadi di sini negatif 6, negatif 7, negatif 23, negatif 3, negatif 1, 1, 0, 5, dan 10. Itu adalah kofaktor A. Nah, lanjut untuk adjoint. Nah, yang nomor ketiga itu adalah adjoint ADCA, itu adalah kofaktor A, itu kita transfus. Jadi untuk nilai transfusnya, nah ini kan 3 kali 3 berarti yang masih utuh. Nah, yang tidak berubah itu adalah yang diagonal utamanya. Setelah itu kita tukarkan ya. Jadi min 7 ditukar min 3, min 23 kita tukar 0, 1 kita tukar dengan 5. Nah, jadinya adalah negatif 6, negatif 3, 0. Terus di sini negatif 7, negatif 1, 5. Selanjutnya baris terakhir negatif 23, 1, 10. Nah, itu adalah adjointnya. Untuk langkah terakhir berarti kita masukkan ke rumus inverse, di mana yang langkah keempat itu A inverse itu sama dengan 1 dibagi dengan determinan A dikalikan dengan adjoint A. Berarti kita memasukkan determinan yang sudah kita cari tadi di langkah pertama, ketemunya adalah negatif 15. Negatif 15 dikalikan dengan adjoint A tadi ya. Nah, yang ini. Nah, jadi untuk perkaliannya dia adalah matrik perkalian matrik dengan perkalian skalar seperti itu. Berarti semua yang di dalam kurung ini dikalikan dengan 1 per negatif 15. Nah, jadi ini kita tidak sederhanakan dulu ya. Cuma negatif, kalau negatif jadi positif gitu aja, tandanya aja. Berarti ini adalah negatif kali negatif, positif 6 per 15, 3 per 15, 0, 7 per 15, 1 per 15, 5 per 15, 23 per 15, negatif 1 per 15, terakhir 10 per 15. Nah, ini kalau Anda kesulitan dalam menyederhanakan, nanti tidak perlu disederhanakan. Nah, ini adalah inverse matrik A. Oke, maaf ini tadi kurang negatif ya. Nah, ini sama ini. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita menghitung inverse matrik 3 kali 3 dengan adjoint matrik, sekarang kita menghitung inverse matrik 3 kali 3 dengan transformasi baris elementer. Nah, untuk menggunakan transformasi baris elementer berarti kalau semisalkan A ini disandingkan dengan matrik identitas, setelah itu kita transformasi baris elementer, jadi nanti identitasnya jadi di depan dan
yang di belakang ini adalah otomatis jadi inverse matriks 3 kali 3. Oke, kita mulai dengan soal yang sama ya. Jadi kita lihat dulu di baris pertama kolom pertama yang ini, pastikan dia adalah 1. Nah, setelah 1 berarti dia merubah bawahnya itu adalah menjadi 0. Dimulai dari baris kedua dulu. 3 itu lawannya adalah negatif 3 dikalikan baris 1. Baru dijumlahkan dengan yang mau kita rubah adalah baris kedua. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang berubah itu adalah cuma di baris kedua dengan operasi tersebut. Baris pertama kita tulis tetap dulu. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengoperasiannya kita tuliskan min 3 di sini ya untuk mempermudah perhitungan. Nah, seperti itu. Jadi negatif 3 dikalikan baris 1. Maaf, ini nulisnya itu di atas ya, bukan di sebelah sini. Oke, berarti di sini. Negatif 3, negatif 3. Nah, ini cuma penolong saja. Oke, negatif 3 dikalikan 1, negatif 3 tambah 3 adalah 0. Negatif 3 dikali negatif 2, 6. 6 tambah 4, 10. Gitu ya. Terus negatif 3 dikalikan 1, negatif 3 ditambah negatif 2 berarti negatif 5. Negatif 3 kali 1 negatif 3 ditambah 0, di sini negatif 3. Negatif 3 kali 0, 0 tambah 1, 1. Negatif 3 kali 0, 0 tambah 0, 0. Nah, jadi baris kedua berubah menjadi seperti itu. Sekarang kita beralih ke baris ketiga yaitu 2. Ini kita jadikan 0. Untuk 2 sendiri lawannya adalah negatif 2. Kita kalikan baris pertama dulu baru dijumlahkan dengan baris ketiga. Jadi yang di sini kita ganti dengan negatif 2. Jadi untuk mempermudah. Nah, negatif 2 seperti itu ya. Jadi negatif 2 kali 1 negatif 2 ditambah 2, 0. Negatif 2 kali negatif 2, 4. 4 ditambah negatif 5 adalah negatif 1. Nah, negatif 2 dikalikan 1, negatif 2 ditambah 1 berarti negatif 1. Negatif 2 dikali 1, negatif 2 tambah 0, negatif 2. Negatif 2 kali 0, 0 tambah 0, 0. Negatif 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Nah, seperti itu. Jadi ini kita tebalkan saja ya. Ini 10. Nah, supaya jadi target kita sudah terpenuhi ya. Jadi menjadikan kolom pertama itu adalah 1, 0, 0. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita lari ke sini. Lari ke sini kita jadikan 1. Karena dia diagonal utama, maka dari itu dia boleh dikalikan supaya jadi 1 ya. Maka dikalikan kebalikannya yaitu 1/10. Nah, berarti yang berubah cuma baris 2. Nah, untuk baris 1
dan baris ketiga adalah tetap. Nah, kita tuliskan lagi baris pertama sama baris ketiga. Nah, sekarang kalau baris kedua dikalikan 1/10, ini jadi 0, jadi 1. Ini jadi min setengah ya. Nah, disederhanakan. Jadi min 5 dikalikan dengan 1/10 itu adalah min 1/2. Nah, ini cuma bantuan saja. Oke, terus ini jadinya min 3/10. Ini jadi 1/10 dan di sini adalah 0. Oke, selanjutnya target. Nah, ini udah diagonal utamanya udah jadi 1 ya. Sekarang kita merubah atasnya, ini kan diagonal utamanya kan udah jadi 1. Jadi kita merubah atasnya yaitu -2 dan bawahnya -1 itu menjadi 0. Jadi kita merubah baris pertama dulu karena min 2 berarti lawannya adalah 2. Berarti 2 itu dikalikan baris yang diagonalnya 1 yaitu baris kedua ya. Baru ditambahkan dengan baris pertama. Jadi nanti yang berubah adalah baris pertama. Nah, kita tuliskan di bawah sini. Oke, berarti kita tuliskan ini ya, yang kecil aja. Nah, jadi supaya mempermudah. Oke, yang pasti ini itu adalah 100 ya, enggak perlu kita itu lagi. Ini 1 min setengah min 3/10. Terus ini adalah 1/10 dan di sini adalah 0. Dah. Oke, kita mulai dari 2 dikali 1. 2 ditambah baris 1 -2 berarti di sini adalah 0. 2 dikali min setengah itu adalah min 1. Min 1 ditambah 1 itu adalah itu adalah 0 ya. Oke, lanjutkan. Berarti selanjutnya adalah 2 dikalikan dengan min 3/10 gitu ya. Berarti ini adalah min 6/10 ditambah 1 di sini berarti disamain penyebut. Nah, berarti ketemunya adalah 4/10. Nah, terus selanjutnya itu adalah 2 dikalikan 1/10 itu 2/10 ditambah 0 berarti 2/10. Terus 2 kali 0, 0 tambah 0, 0. Nah, seperti itu. Terus lanjut kita merubah bawahnya 1 jadi min 1 ini langsung itu ya. Lawannya adalah 1 berarti bisa, nah ini 1 dikalikan baris kedua terus dijumlahkan dengan baris ketiga. Oke, berarti di sini artinya baris 3 ditambah baris 2 gitu ya, baris 3 ditambah baris kedua. Berarti -1 tambah 1, 0. -1 ditambah negatif setengah berarti dia -3/2. Terus
negatif 2 ditambah dengan negatif 3/10, berarti kita samain penyebut, jadi min 20 min 3, jadi min 23/10. Terus 0 ditambah 1/10 sama ya. Terus 1 ditambah 0, 1. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, ini sudah mulai ini ya, terbentuk 100, 100. Nah, sekarang kita merubah yang ini. Nah, ini itu jadi 1 dengan cara baris ketiga dikali lawannya, kebalikannya, jadi 2/3 seperti itu ya. Jadi yang berubah cuma baris ketiga saja. 1, 0, 0, 4/10, 2/10, 0, 0, 1, min setengah, min 3/10, 1/10, 0, 0, 0, jadi ini 1. Nah ini cuma tanda gitu aja ya. Terus ini jadinya min 2 3/10 dikali min 2/3. Nah ini kan jadinya adalah, penyebutnya belum sama ya, jadi penyebutnya di sini adalah 30. 30 dibagi 10, 3. Jadi 3 dikalikan dengan 23. Jadinya negatif 69 dikurangi 20. Berarti negatif 89/30 ya. Berarti di sini negatif 89/30. Terus selanjutnya kalau di sini jadinya min 2/30. Terus di sini min 2/3. Oh maaf, ini tadi dikali ya, bukan dikurang ya ini. Nah jadinya ini dikali. Nah baris ketiga dikali, berarti ini ralat ya. Jadinya ketemunya kalau ini mau dicoret ya. Nah jadinya adalah 23/15. Nah di sini 23/15. Nah kalau ini mau disederhanakan boleh ya, jadinya adalah negatif 15, boleh. Oke, terus langkah terakhir ya. Langkah terakhir itu adalah karena di sini diagonal utama di sini sudah 1, kita merubah atasnya ini jadi 0, karena ini sudah 0 berarti baris pertama udah 0, berarti tidak perlu kita jadikan 0 lagi, berarti cuma baris kedua ini kita jadikan 0. Berarti lawannya min setengah itu adalah setengah dikalikan baris 3 yang diagonal ya, terus ditambah dengan baris kedua. Berarti ini tak kasih coret-coretan, nah biar itu aja. Oke, terus tinggal satu step lagi. Berarti ini tetap karena sudah terbentuk ya. Kalau ini mau disederhanakan boleh jadi 2/10
ini jadi 1/5 dan ini adalah 0 gitu ya. Terus baris ketiganya sudah. Nah, kita tinggal tuliskan 23/15 min 1/15 dan di sini adalah min 2/3. Nah, yang berubah cuma di baris kedua. Nah, ini setengah dikali 1 setengah ditambah min setengah adalah 0 gitu ya. Terus lagi setengah dikalikan dengan 23/15, jadi setengah kita kalikan 23/15, setelah itu dikurangi dengan 3/10 ditambah 3/10. Nah, gini kan ya. Berarti ini 23/30 dikurangi 3/10, samain penyebut 30. Dan di sini adalah 23 dikurangi 9 sama dengan 14/30 ya. Kalau disederhanakan 7/15. Nah, ini sudah. Terus setengah dikalikan dengan min 1/15 terus ditambah dengan 1/10. Berarti di sini min 1/30 ditambah 1/10 berarti penyebutnya 30 min 1 ditambah 3 berarti 2/30. Kalau disederhanakan jadi 1/15. Nah, terus terakhir berarti setengah. Nah, itu setengah dikalikan dengan min 2/3, ini bisa dicoret ya, ditambah 0 berarti kita ngitung ini aja jadinya adalah 1 negatif. Nah, negatif 1/3. Nah, oke, dari sini ketemulah inverse-nya gitu ya. Nah, jadi sudah ketemu inverse-nya, kita nanti bandingkan dulu sama yang awal. Oke, dari ini dulu berarti tadi ini itu adalah matriks A gitu ya. Dan ini adalah matriks identitas. Setelah itu kita transformasi baris elementer, berubahlah posisi, ini jadi identitas dan di sini itu adalah A inverse. Oke, kalau tadi yang pakai adjoin kan ketemunya ini ya. Jadi coba kita bandingkan kalau ini kita sederhanakan. Jadi kita dekatkan saja. Nah, ke sini. Oke, ini adalah hasil dari TPE tadi. Coba kita sederhanakan ya. Jadi kita sederhanakan. Berarti yang ini itu jadinya adalah dibagi 3 jadinya 2 per berapa ya, dibagi 3 itu 2/5. Oh maaf, ini yang tadi yang menyederhanakan ini jadi 2/5 ya, bukan 2/10. Nah, ini 5 kita ya. Oke, kita lanjutkan. Kita sederhanakan dibagi 3 jadinya adalah 1/5. Ini adalah 0. Ini nggak bisa disederhanakan, berarti kita tulis ulang. Ini juga tulis ulang. Ini bisa dibagi 5 jadi min 1/3. Ini nggak bisa disederhanakan, ditulis ulang. Ini tulis lagi, setelah itu ini dibagi 5 ya, jadi min 2/3. Oke, dari sini kita peroleh jawaban yang sama ya. Ini menggunakan
hasil adjoint tadi. Kalau ini menggunakan transformasi baris elementer. Oke, mungkin sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.